Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut pelajaran keempat, materi berkaitan tentang al-ismu mudzakkar wal muannas. Pada halaman 8, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki dan perempuan. Apa itu muzakkar? Nah, di sini jelaskan bahwa al-muzakkaru ma dalla 'ala dzukur. Yang disebut dengan muzakkar adalah apa yang menunjukkan pada jenis laki-laki. Aw ma lam yukhtam bi ta'it ta'nis, atau tidak diakhiri dengan ta'ut ta'nis. Ta'nis artinya wanita. Jadi ta yang menunjukkan wanita. Misalnya kata Zaidun. Jadi Zaid itu nama untuk laki-laki. Kemudian ustadzun, guru lelaki. Karena apa? Disebut dia muzakkar atau laki-laki karena tidak diakhiri ta. Nah, sekarang kita bahas muannas. Apa itu muannas? Muannas madalla 'alal inath aw ma khutima bi ta'it ta'nis. Dikatakan dia muannas karena menunjukkan benda itu adalah perempuan atau diakhiri dengan ta'ut ta'nis. Misalnya Hindun. Hindun nama menunjukkan perempuan. Walaupun tidak menunjukkan tanda, dia tetap dikatakan muannas. Kemudian ustazatun. Ustazatun guru perempuan. Disebut dia muannas karena diakhiri dengan ta, yaitu ustazatun. Nah, dalam tabel itu dijelaskan bahwa kata tunjuk, itu kata petunjuk untuk benda dekat dengan makna ini itu menggunakan kata hadza, jadi untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan, untuk jaraknya dekat menggunakan hadhihi. Baik, kita lanjut di halaman 9. Di halaman 9 di situ membahas tentang beberapa contoh yang berkaitan tentang muzakkar dan muannas. Misalnya kita bahas dulu muzakkar. Nah, hadza rajulun. Jadi ini adalah seorang laki-laki. Hadza rajulun. Kenapa menggunakan hadza? Karena untuk laki-laki muzakkar. Yang kedua, hadza tilmiz. Ini adalah murid laki-laki. Itu tetap muzakkar. Kemudian hadza thair. Ini juga muzakkar. Ini seekor burung. Hadza asad. Ini seekor singa. Kemudian untuk jenis tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, fakihah ya, buah-buahan, hadza tufah. Ini adalah apel. Hadza mauzun. Ini adalah pisang. Jadi mauzun itu adalah muzakkar, ya. Kemudian hadza bait. Ini adalah rumah. Hadza kursi. Ini adalah kursi. Jadi bait dengan kursi disebut isim atau kata benda dalam bentuk laki-laki. Kenapa disebut laki-laki? Karena tidak menunjukkan perempuan dan tidak ada ta'nis. Kemudian hadza qitar. Ini adalah kereta api. Kemudian hadza kitab. Ini adalah buku. Itu juga disebut muzakkar. Hadza qalam. Ini sebuah pena. Hadza thawb. Ini sebuah baju. Itulah contoh dari muzakkar. Sekarang kita beralih ke muannas yang menunjukkan isim itu adalah perempuan. Pertama, hadhihi mar'ah. Ini adalah seorang perempuan. Mar'ah artinya seorang wanita. Hadhihi tilmidzah. Ini adalah seorang murid. Dari mana ditahu itu adalah seorang murid? Itu dilihat dari taknya. Ada kata tak di situ, huruf tak terakhir.
namanya ta tanis. Jadi kalau dia satu murid laki-laki, taknya dihilangkan menjadi tilmid. Oke. Jadi hadhihi tilmidah. Ini adalah murid laki-laki. Yang ketiga, hadhihi baqarah. Ini adalah seekor sapi betina. Hadhihi hirrah. Ya. Tulisannya hirratun, tapi pengucapannya adalah hirrah. Ini adalah seekor kucing. Kemudian yang kelima, hadhihi syajarah. Ini adalah pohon. Dari mana ditahu dia pohon itu muannas? Yaitu syajaratun. Tun menunjukkan tak tanis, yaitu menunjukkan wanita. Hadhihi zahrah. Tulisannya zahratun, bacanya zuhra. Ini adalah bunga. Ketujuh, hadhihi madrasah. Ya, madrasah artinya sekolah. Dia masuk golongan muannas. Dari mana tahu muannas? Karena ada tak tanis. Hadhihi sa'ah. Ini adalah jam. Sa'atun jam. Hadhihi darajah. Ini adalah sepeda. Kenapa? Karena diakhiri tak tanis, berarti dia muannas. Hadhihi saburah. Ini adalah papan tulis. Saburatun, tun menunjukkan muannas. Hadhihi mistaratun. Ini adalah mistar. Mistaratun, tun adalah muannas. Hadhihi qurratun. Ini adalah bola. Jadi bola itu muannas, qurratun. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Jadi di sini ada latihan. Yang pertama misalnya kitabun. Jadi tinggal menggunakan kata tunjuknya, apakah haza atau hadhihi. Masih ingat kalau haza untuk laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan. Maka kenapa dia menggunakan haza? Karena kitabun itu menunjukkan laki-laki. Silakan dijawab. Nomor 2, qurratun, bola. Kira-kira dia kata tunjuknya apa? Apakah hadza? Apakah hadhihi? Misalnya, apakah hadza qurratun atau hadhihi qurratun? Nah, itu dikerjakan sampai nomor 10. Kemudian latihan 2. Di sini latihan 2 menjawab pertanyaan sesuai dengan gambar. Contoh misalnya nomor 1, hal hadza rajul. Hal itu artinya apakah. Hadza ini rajul laki-laki. Jadi hal hadza rajul, apakah ini laki-laki? Maka jawabannya adalah na'am hadza rajul. Ini adalah laki-laki. Nomor 2, hal hadhihi madrasah. Apakah ini adalah sekolah? Maka jawabannya sesuai dengan gambar. Jawabannya adalah la hadza thawb. Ini adalah baju. Begitu juga nomor 3, hal hadza mauz. Nah, apakah ini pisang? Nah, Anda tinggal lihat gambarnya di sebelah. Kalau jawabannya gambarnya benar, jawabannya na'am. Kalau jawabannya gambarnya salah, maka jawabannya la. Kemudian menjawab dengan bahasa Arab. Nah, itu kerjakan juga sampai nomor 12. Baik. Itu untuk materi. Nanti tinggal latihannya dikerjakan, dikirim dalam bentuk audio. Kita lanjut di halaman 11 ya. Di halaman 11 ini berkaitan dengan al-alam. Jadi al-alam adalah isim adalah alam musamma. Isim yang menunjukkan nama sesuatu. Misalnya Zaid nama orang. Berarti Zaid itu isim alam. Kenapa? Karena menunjukkan nama orang. Misrun begitu juga nama negara atau nama kota, maka dia disebut dengan isim dalam bentuk alam. Anil begitu juga nama sungai. Atur nama gunung. Nah, isim alam itu ada 3 ya. Berbicara alam itu ada 3. Yang pertama ada namanya alam kunya ya. Alam kunya ini menunjukkan dipasangkan dengan abun atau umun yang mananya ayah atau ibu. Misalnya bapaknya Zaid. Jadi pasangannya adalah Abu Zaid. Namanya alam kunya atau ummu Hindin. Ibunya
Hindun. Yang kedua namanya alamul laqab ya. Alamul laqab ini biasa celaan atau pujian. Misalnya Ar-Rasyid, jadi yang mendapat petunjuk, Al-Asom yang tuli. Nah, atau isim alam, alamul ismi ya, nama yang melekat nama benda. Misalnya Zaid. Jadi dia tidak dimulai dengan abun atau umun, atau Hindun ya, tidak mengandung celaan. Kita ambil contoh misalnya alamul ismu ya. Alam isim misalnya hadza Zaidun, ini adalah Zaid. Hadza Talha, ini adalah Talha. Hadza Hindun. Jadi rata-rata nama-nama orang itu menunjukkan adalah alam ism ya. Kemudian kita lihat contoh alamul kunya ya. Jadi alamul kunya itu biasa ditambahkan dengan abu dan ummu. Misalnya hadza Abu Zaid. Ini adalah ayahnya Zaid. Hadhihi Ummu Talha. Ini adalah ibunya Talha. Hadza Abu Hindin. Ini adalah ibunya Hindun. Kemudian hadhihi Ummu Fatimah. Ini adalah ibunya Fatimah. Nah, lanjut. Kemudian alamul laqab ya. Biasa celaan atau pujian. Hadzal Rasyid. Ini orang cerdas ya. Kemudian hadhihi Jamila, ini adalah wanita, ini adalah cantik ya. Kemudian hadzal A'raj, ini adalah orang yang pincang. Kemudian hadhihi Sauda, ini adalah kehitam-hitaman. Sekarang latihan. Latihannya mudah. Jadi Anda tinggal lihat gambar lalu menjawab sesuai dengan gambar. Dan itu contohnya sudah ada di atas ya. Misalnya man hadza, jawabannya hadza Zaid. Nomor 2 man hadza, nah, lihat gambarnya, mengikuti gambar contoh di halaman 12 tadi. Kemudian buatlah alam kunya ya. Maksudnya apakah menggunakan abu atau umun. Nah, tergantung dari bendanya laki-laki atau perempuan. Misalnya Zainab, bagaimana dia? Berarti harus menggunakan Abu Zainab, ayahnya Zainab, atau Ummu Zainab. Ya, tinggal dipasangkan saja ya. Baik, untuk sementara itu materi kita. Insya Allah nanti dilanjutkan pada materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pekerjaannya tinggal dilewat voice note ya, rekaman suara lewat WA, kirim ke WA pribadi saya dan sekaligus juga bahan penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.